Selamat pagi. Nah, Jess, ini ada komen dari siapa itu? Eh, Ika Ika Mudrika 23. Pak Jess, saya mau tanya, anak saya dia mau kerja di luar negeri, tapi pas MCU dia ada indikasi TB paru, padahal dari keluarga tidak ada yang sakit TB paru. Nah, ini salah satu salah satu contoh kemakan hoax tentang warisan, ya, warisan penyakit, warisan kemiskinan, warisan kekayaan. Ya, jangan pernah kemakan warisan, ya. Penyakit tidak ada yang diwariskan. Nenek moyang kita itu adalah orang-orang yang sangat sehat, yang tidak mewariskan unsur-unsur penyakit apapun. Ingat kata-kata saya. Jadi kalau kamu sakit, nomor satu yang harus kamu salahkan adalah dirimu sendiri. Dan semua masalah-masalah penyakit yang terbesar itu muncul karena proses yang disebabkan karena masalah degeneratif. Selmu gagal meregenerasi karena asupannya ngawur, asupannya sembarangan, asupan sesuka-sukanya. Sehingga terjadilah yang namanya metabolic syndrome atau penyakit yang disebabkan karena selnya gagal meregenerasi dan kemudian menjadi masalah. TB paru bisa jadi awal mulanya adalah masalah metabolik, bisa jadi, tetapi yang betul TB paru itu masalahnya adalah virus dan itu tidak bisa terjadi seketika. Terjadinya pasti sudah proses sekian lama sebelumnya, tapi tidak dirasakan, tapi tidak di eh, apa itu, tidak mendapatkan sinyaliritas sehingga pas kemudian dibutuhkan MCU, dicek MCU, kelihatan muncul gejalanya. Nah, biasanya kan paling gampang kan batuk, pilek, itu yang terjadi di masalah-masalah TB paru itu kan bisa terjadi seperti itu, pemeriksaan dahak itu berdahak itu yang diakibatkan dari paru-paru itu muncul dari situ gitu. Tapi tidak secara langsung itu berkaitan dengan metabolik, tapi bisa menjadi masalah utamanya diawali dari metabolic syndrome. Nah, permasalahannya adalah bukan masalah metabolic syndrome-nya, tetapi karena bakteri yang bisa merusak itu. Itu yang betul seperti itu. Nah, kalau seandainya itu benar-benar TB paru, ya, ya mau tidak mau diobati, jangan jangan geladrah. Nah, cara-cara yang paling betul mengobatinya adalah bukan dengan obat selama-lamanya. Obat itu hanya pertolongan pertama. Kamu periksa ke dokter, dokter kasih obat, bisa diminum, bisa dikonsumsi. Nah, tapi ingat baik-baik, untuk bisa membackup obat itu menjadi kesembuhan yang alamiah, kamu harus men-treat dirimu yang paling gampang dan yang paling simpel, yang paling bisa dilakukan adalah memperbaiki selnya. Paru-paru itu kan sel paru-paru. Caranya bagaimana memperbaikinya? Yaitu yang saya sering kali katakan, tidak makan malam, tidak makan pagi, yang dimakan jam 1 sampai jam 6 sore, yang dimakan adalah telur, ikan, daging, dan seafood. Nah, minuman yang berhubungan dengan mikronutrisi, racikan macin, suplemen, itu diminum. Suplemen yang berhubungan dengan itu ya paling bagus ya perutnya dibereskan, ususnya dibereskan, eh, pencernaannya dibereskan. Ada royal jelly, ada propolis, ada MCT, ada probiotik gitu. Nah, kalau dananya bisa lebih, kamu harus mengasupkan juga yang berhubungan dengan glutathione. Kalau ini anaknya mau keluar negeri kan berarti sudah berusia di atas 20 tahun ya. Kalau di atas 20 tahun itu kan masalahnya liposom glutathione yang diproduksi oleh liver itu diproduksi oleh tubuhmu sendiri sudah sangat berkurang sehingga harus kamu mau tidak mau bisa mengasupkan itu dari luar gitu. Itu yang paling simpel untuk dikerjakan gitu. Ya. Nah, eh, tidak semua penderita TB itu mengalami batuk. Itu permasalahan yang betul-betul amazing gitu, amazing. Karena tidak semua penderita TB itu mengalami batuk. Ada yang hanya cepat lelah,
cepat capek, itu juga bisa terindikasi dengan eh, penderita TB. Sering masuk angin, itu juga bisa terindikasi dengan penderita TB gitu. Makanya baru ketahuan ketika pemeriksaan rutin kan, itu yang terjadi kan di situ. Nah, yang paling gampang adalah Pak siapa ini harus tahu bahwa yang namanya TB dan itu disebabkan karena bakteri itu tidak tidak secara apa namanya, tidak berkembang perlahan, eh, tidak berkembang dengan cepat, tapi perlahan dia berkembangnya sampai bisa terdeteksi itu. Makanya ketika MCU ditemukan, itu kalau menurut saya sih dugaan ya, dugaan dari dugaan dari medis kena TB. Nah, kalau indikasinya tidak kelihatan seperti yang tadi saya sampaikan, batuk, pilek, masuk angin berkelanjutan, ya bisa ditreat 3 bulan ini dengan cara seperti yang saya sampaikan. Itu yang paling simple. Kalau memang sudah ke dokter dan dikasih obat, ya obatnya diminum. Biasanya dikasih obatnya itu 3 kali sehari minum. Ya, yang pagi ya nggak usah sarapan. Kalau memang mau memperbaiki selnya ya seperti itu. Nggak mati, minum obat tanpa sarapan nggak mati. Ya, minum obat tanpa sarapan nggak mati. Ya, kenapa harus tidak sarapan? Ya karena kamu harus melindungi lambungmu. Nah, kalau kamu menerima nasihat di sana kan makan obat harus sarapan dulu, sarapan itu yang melindungi lambung. Salah. Justru sarapan itulah yang kamu merusak asam lambung. Sehingga ujungnya GERD, tambah lagi masalah penyakit. Ya orang yang minum obat gula itu kan begitu. Ya, setelah minum obat gula beberapa, maka yang bermasalah lambungnya. Nanti dikasih prasol ya. Prasolnya dikasih minum obat gula, nanti kena kebas ya. Terus kemudian setelah dilanjutkan lagi, nanti kena ginjalnya bermasalah gitu. Nanti ujung-ujungnya lagi, jadi obatnya bukan tambah hilang, bukan tambah berkurang, tapi tambah banyak. Nah, saya membuktikan dalam kehidupan saya sendiri, OBAT saya itu tambah berkurang. Gitu. Yang pertama dikasih OBAT yang berhubungan dengan buahnya ya. Lama-lama OBAT yang saya minum hanya beberapa saja, tidak lebih dari berapa? 4 OBAT. 4 saja dari 12 atau berapa itu. Hilang semua. Kenapa ya? Karena saya men-treat tubuh saya sendiri dengan cara sehat alamiah. Tidak makan malam, tidak makan pagi, 18 jam pokoknya tidak makan. Diatur supaya bisa mencapai 24 jam sesekali. Diatur bisa mencapai 48 jam sesekali tidak makan. Dan kamu harus coba treat untuk 72 jam tidak makan. Berapa kali Pak? Ya nggak mungkin kamu setiap hari seperti itulah, semampunya aja. Ya kamu setiap hari nggak makan 24 jam ya bongkok lama-lama, hancur badanmu. Kan nggak seperti itu, tubuh butuh nutrisi loh. Ya tubuh itu makanannya 5, mikronutrisi, makronutrisi. Ada mineral sama vitamin, ini dari racikan Mak Cin dan suplemen yang suka saya anjurkan. Ada propolis, royal jelly, Polenergy, MCT, probiotik, liposomal glutathione, D3K2, zinc, magnesium itu semuanya berhubungan dengan mineral. Ya, mikronutrisi, ada makronutrisi, asam amino, asam lemak, karbohidrat, telur, ikan, daging, seafood. Nah, sesekali kamu bisa minum manis, bisa makan nasi, bisa makanan yang dimasak, ini yang dimasak, telur ikan daging yang dimasak, itu sebenarnya sudah mengandung karbohidrat di sini, gitu. Kecuali kamu punya kebutuhan kerja keras, wah aktivitasmu tinggi, nah itu kamu butuh yang namanya karbohidrat yang disesuaikan dengan kebutuhan. Tapi kan masalahnya hari-harimu itu makananmu pagi, siang, malam itu karbohidrat terus. Pagi nasi, siang nasi, malam nasi, tengah-tengahnya ada cemilan, cepolo, cebelas, jajan, kue, minuman-minuman manis, kemana-mana bawa tas kresek, tas plastik plastik yang dikasih sedotan. Nah itu yang membuat kamu kelebihan, menumpuk sehingga membentuk penyakit metabolik dan itu yang akan mempengaruhi kesehatan di banyak
apa ini masalah di tubuh.